manusia tauladan adalah Habibuna Muhammad, ada dalam hatinya betul-betul Nabi Muhammad adalah panutan kita, imam kita, sehingga betul-betul mencintainya. Koreksi, kita jangan hanya pandai menuntut kepada anak-anak kita. Kalau kita berbicara anak, berarti masa depannya adalah pemuda. Kalau di saat anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik, anak yang soleh, anak yang mengenal Allah, anak yang mengenal Rasulullah, anak yang meniru Nabi Muhammad, maka yakinilah pada masa mudanya akan menjadi masa muda yang baik, masa muda yang soleh. Kalau sudah masa mudanya yang soleh, insya Allah akan menjadi datang masa tua yang baik, yang soleh. Bahkan pahala apapun yang telah dikerjakannya pada masa mudanya tetap mendapatkannya pada masa tuanya, dan orang tuanya terus akan mendapatkan pahalanya. Setiap yang dikerjakan oleh anaknya dari suatu amal yang soleh, niscaya pahala itu juga kembali kepada orang tuanya. At-tarbiyah diniyah, at-tarbiyah islamiyah, at-tarbiyah muhammadiyah, ini harus kita kedepankan kepada keluarga kita. Didik betul bagaimana untuk menjadi anak yang soleh, pemuda yang soleh. Kenalkan dengan Al-Quranul Karim, kenalkan dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya anak kita akan menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang selamat, bukan saja di dunia sampai besok di akhirat. Dan orang tua juga akan merasakan begitu lezatnya, manisnya, senangnya dari apa yang dikerjakan oleh anaknya, baik di dunia ataupun besok di akhirat. Kenapa? Sampai Nabi kita Muhammad SAW berpesan dalam hadis saya, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Ketahuilah wahai umatku, kata Rasulullah, setiap di antara kalian bagikan pengembala, ra'i. Kalau kita lihat ada orang pengembala kambing, dia bertanggung jawab akan kambing-kambingnya itu kalau hilang, kalau sampai dimakan oleh serigala, kalau sampai ini dan itu. Kita juga bagikan pengembala, akan besok ditanyakan oleh Allah amanat-amanat yang Allah berikan kepada kita, khususnya keluarga kita, khususnya istri kita, khususnya anak-anak kita, akan ditanyakan oleh Allah sebelum kita dipersilahkan masuk ke dalam surga Allah. Dan yakinilah, tanamkan dalam hati kita, kita tidak akan selamat masuk surga Allah kecuali anak kita juga selamat. Jangan mimpi masuk surga Allah. Jangan mimpi kuburan kita akan menjadi salah satu taman dari taman surga. Karena kita sholat, karena kita zikir, karena kita aktif di masjid, karena kita munajat, karena kita berhadapan kepada Allah, karena kita punya amal soleh banyak, lalu kita melupakan anak kita. Jangan sekali-kali mimpi bahwa kita akan mendapatkan raudhah min riyadil jannah, salah satu taman dari taman surga di kuburan kita, atau besok ditempatkan surga Allah. Satu paket Allah berikan kepada kita. Saya dan istri saya dan anak saya satu. Kau sholat, istrimu harus sholat, anakmu harus sholat. Kalau kau menghendaki keselamatan, kau sholat, istrimu tidak sholat, jangan harapkan bisa cium surga Allah. Kau sholat, istrimu sholat, anakmu tidak sholat, jangan harapkan selamat dari adab Allah. Satu paket, tidak bisa lepas. Peringatan Allah dalam Al-Quran coba kita ingat terus. Allah katakan kepada kita, ku anfusakum, tidak langsung nar, selamatkan dirimu dari api neraka. Tidak, kata Allah, digandengkan, ku anfusakum wa ahlikum nar, selamatkan dirimu, kata Allah. Ibadah yang benar, sholat yang benar, berada dalam garisku, ikuti kekasihku Muhammad, jangan menerjang laranganku, agar kau selamat dari azab neraka. Lalu dikatakan oleh Allah, anfusakum wa ahlikum, dan keluarga kamu, istrimu, anakmu. Bagaimana
menakut-nakutkan, peringatkan yang sangat mengerikan. Sampai-sampai di sana bisa-bisa dikatakan di akhirat nanti, waktu kita disidang di hadapan Allah, amal kita ditimbang, sholat kita dilihat, ibadah kita dikoreksi. Alhamdulillah tergolong manusia yang selamat, baru akan dipersilahkan masuk ke surga Allah. Karena dulu sewaktu di dunia tidak memperhatikan anak-anaknya, tidak ada tarbiyah, tidak mengenalkan kepada Allah, sehingga anaknya kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak sholat, kadang-kadang berbuat baik dan banyak tidak berbuat baik, seringkali menerjang larangan Allah, seringkali menerjang larangan Rasulullah. Dia akan masuk surga, tuntutan dari neraka, menjerit seorang dari neraka, ya Allah, aku berada di neraka karena aku tinggalkan perintahmu. Aku berada di neraka karena aku terjang laranganmu. Semuanya ini karena orang tuaku ya Allah. Itu orang tuaku ya Allah. Seretlah orang tuaku ke neraka karena orang tuaku dulu tidak mendidikku. Orang tuaku dulu tidak mengajarku. Orang tuaku dulu tidak mengajarkanku. Ya Allah, anak, buah hati kita. Di dunia selalu aku mengharapkan kebaikan untuk anakku. Hartaku aku berikan kepada anakku, pemikiranku aku berikan kepada anakku, untuk keselamatan anakku dari mulai lahirnya sampai masa mudanya sampai tuanya. Bukan menjadi anak waladun salihun yad'ulah, anak yang mendoakan orang tuanya, yang mengucapkan rabbighfirli wa liwalidayya, yang mengirimkan yasin dan tahlil setelah meninggalnya, yang mengirimkan tahlil sedekah. Tapi justru anak nuntut besok di hadapan Allah, nuntut kita kemana? Neraka. Ke neraka. Jangan masukkan orang tuamu itu ke surga ya Allah. Jangan masukkan dia ke surga ya Allah. Aku di neraka karena dia. Dia tidak perhatian kepadaku. Dia pergi ke masjid dan tinggalkan aku. Dia tidak membangunkan aku, dia tidak mengingatkan aku, dia tidak memukul aku agar aku menjalankan sholat. Coba bayangkan kalau anak kita bisa mengatakan semacam ini kepada diri kita. Bagaimana celakanya kita? Anak justru yang menuntut kepada kita. Kenapa? Karena lengahnya kita dalam mendidik anak kita. Di sini junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW sangat-sangat memperhatikan bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, apa yang harus dijalankan. Sampai-sampai Nabi dari mulai lahirnya sudah memberikan pesan kepada kita. Lahir, beri nama yang baik. Lahir, berikan akikah. Lahir, didik dengan didikan yang baik. Jangan sampai ada barang haram masuk ke perutnya. Jaga wahai orang tua. Tidak cukup semacam itu, masuk masa umur 7 tahun, hendaknya biasakan anakmu menjalankan sholat 7 tahun. Sudah kau perintahkan anakmu untuk menjalankan sholat 7 tahun. Kalau sudah 7 tahun perintahkan sholat, sholat tidak dapat menjalankan sholat kecuali mengerti hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat. Artinya sebelum 7 tahun kau sudah didik pendidikan agama, sudah mengerti bagaimana istinja yang benar, sudah tahu bagaimana cara berwudu yang benar, sudah tahu bagaimana sholat yang benar. Semuanya ini sebelum umur 7 tahun. Datang masa 7 tahun, biasakan anakmu menjalankan sholat. 10 tahun belum datang masa balik, 10 tahun meninggalkan sholat, pukul, kata Rasulullah. Nabi yang mempunyai sifat Ar-Raufur Rahim, yang paling kasih sayang,